Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rafki Rinaldi dari Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera, kelompok 177 KKN ITERA 2021. Nah, kali ini kita akan membahas materi matematika mengenai turunan fungsi aljabar. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian, aturan turunan, kemudian aplikasi atau penerapan. Yang pertama, untuk menentukan garis singgung pada kurva. Yang kedua, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Dan selanjutnya ada contoh soal dan soal latihan. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengertian. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Pada fungsi y sama dengan fx, turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan dy per dx atau dfx per dx, atau bisa juga kita gunakan y aksen, dan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f dalam kurung x tambah h dikurang fx per h. Jadi, dalam turunan ini kita masih menggunakan konsep limit. Nah, sebagai contoh yang pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan 4x dikurang 3. Nah, fx sama dengan 4x dikurang 3, maka fx ditambah h, maka ruas kanannya x-nya kita tambah h, 4x ditambah h dikurang 3. Kita kalikan menjadi 4x, 4 dikali h, 4h, dikurang 3. Sehingga turunan pertama dari fx atau f aksen x adalah limit fx tambah h dikurang fx per h. Limit 4x ditambah h tambah 4h dikurang 3 dikurang fx-nya tadi adalah 4x dikurang 3. 4x dikurang 3 per h. Kemudian kita buka kurungnya menjadi 4x ditambah 4h dikurang 3 dikurang 4x ditambah 3. 3-nya bisa kita coret, 4x-nya juga bisa kita coret, maka tersisa 4h per h. 4h-nya juga bisa kita coret, maka tersisa limit 4, di mana h mendekati 0. Karena di sini tidak ada h, maka solusinya adalah 4. Solusi dari turunan pertama 4x kurang 3 adalah 4. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat. Maka fx ditambah h sama dengan 3 dikali x ditambah h dikuadratkan. Kita jabarkan menjadi 3 dikali x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. 3-nya kita kalikan ke dalam kurung, menjadi 3x kuadrat, 3 dikali 2, 6hx, 3 dikali h kuadrat, 3h kuadrat. Sehingga turunan pertamanya adalah limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h, limit h mendekati 0, kita ganti nilai fx tambahannya adalah ini. Kita ganti 3x kuadrat tambah 6xh ditambah 3h kuadrat dikurang fx-nya tadi adalah 3x kuadrat dibagi h. Kemudian kita sederhanakan menjadi 6xh ditambah 3h kuadrat per h. Masing-masingnya kita coret h-nya, sehingga tersisa 6x ditambah 3h. Kemudian kita lakukan substitusi langsung, kita masukkan nilai 0-nya ke dalam h, sehingga menjadi 6x ditambah 3 dikali 0. Maka hasil turunan pertama dari 3x kuadrat adalah 6x. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan turunan. Nah, sebagai contoh 3, jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 100, maka turunan pertamanya adalah limit delta x mendekati 0, fx ditambah delta x dikurang fx dibagi delta x. Maka limit di mana delta x mendekati 0, x ditambah delta x di pangkat 100 dikurang x pangkat 100 dibagi delta x. Nah, di sini kita akan kesulitan untuk mencari nilai
X ditambah delta X pangkat 100. Maka kita akan mempelajari aturan turunan. Nah, aturan turunan di sini, jika kita misalkan F, U, dan V adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada interval I, sedangkan A adalah bilangan real yang dapat diturunkan, maka kita peroleh aturan turunan yang pertama, jika diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan A, di mana A adalah bilangan real, maka turunan pertama atau f aksen x adalah 0. Jadi turunan pertama dari bilangan real adalah 0. Sedangkan jika diketahui fungsi f(x) sama dengan A dikali x, maka turunan pertamanya adalah A atau bilangan real itu sendiri. Sedangkan jika diketahui fungsi f(x) sama dengan A dikali x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n dikali A dikali x pangkat n kurang 1. Nah, secara gampangnya, untuk mencari turunan dari bentuk ax pangkat n, pangkatnya kita pindahkan ke depan, ini n, kemudian dikali A, dikali x, pangkat fungsinya dikurang 1, n dikurang 1. Nah, sedangkan jika diketahui fungsi f(x) sama dengan A dikali suatu fungsi ux, maka turunan pertamanya atau f aksen x adalah A dikali u aksen x, atau A suatu bilangan real dikali dengan turunan pertama dari fungsi ux. Nah, jika diketahui bentuk penjumlahan atau selisih ux ditambah atau dikurang vx, maka untuk turunan pertamanya adalah tinggal mencari u aksen x ditambah atau dikurang vx. Nah, jika diketahui bentuk perkalian, diketahui fungsi f(x) sama dengan ux dikali vx, maka turunan pertamanya adalah menggunakan rumus ini. U aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Sedangkan untuk pembagian ux dibagi fungsi vx, maka turunan pertamanya adalah u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x dibagi vx dikuadratkan. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa pada contoh 3 ini diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 100. Maka untuk mencari solusinya, kita bisa menggunakan aturan turunan yang ketiga ini. Di mana jika diketahui f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n ax pangkat n kurang 1. Nah, pada contoh 3 ini kita ketahui bahwa nilai n-nya adalah 100. Nilai n-nya 100, kita menggunakan aturan ini. Nilai n-nya 100, berarti n-nya diganti 100, sedangkan nilai a-nya adalah 1, 1x, 1 dikali x, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Pangkatnya adalah n tadi adalah 100. 100 dikurang 1 adalah 99. Maka turunan pertama atau f aksen x dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 100 adalah 100 dikali x pangkat 99. Nah, ini adalah penjelasan aturan turunannya yang lebih rinci. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk menentukan turunan fungsi aljabar, kita bisa menggunakan rumus atau aturan turunan. Yang pertama, turunan fungsi aljabar konstan, di mana jika diketahui f(x) sama dengan suatu konstanta, maka turunan pertamanya adalah 0. Jadi, setiap turunan pertama dari suatu konstanta adalah 0. Sebagai contoh, turunan pertama dari f(x) sama dengan 3 adalah 0. Yang kedua yaitu turunan fungsi aljabar identitas. Jika diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x, maka turunan pertamanya adalah 1. Contohnya, turunan pertama dari fungsi 3x adalah 3. Selanjutnya, turunan fungsi aljabar berpangkat n. Nah, ini sama seperti contoh 3 yang sudah kita bahas tadi. Yaitu, jika diketahui fungsi x pangkat n, kita tinggal pindahkan pangkatnya ke depan, dikali ke depan, ini n, kemudian dikali x, pangkatnya dikurang 1, n dikurang 1.
Kemudian untuk turunan jumlah dan selisih fungsi aljabar. Nah, jika diketahui fungsi UX ditambah atau kurang VX, maka turunannya adalah U aksen X ditambah atau kurang VX. Sebagai contoh, turunan pertama dari Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x adalah, nah, kita cari dulu, kita misalkan dulu 2x kuadrat ini adalah nilai UX, kemudian kita cari turunannya, U aksen X adalah 4x. Kemudian Vx-nya adalah 3x, turunannya adalah 3, sehingga kita peroleh nilai F aksen X adalah turunan U ditambah turunan V, adalah 4x ditambah 3. Maaf, ini salah. Ini harusnya aksen turunan dari Vx, ini juga turunan pertama, ini juga turunan pertama. Nah, selanjutnya, jika diketahui suatu fungsi UX dikali Vx, maka turunan pertamanya adalah U aksen X dikali Vx ditambah UX dikali V aksen X. Nah, sebagai contoh, kita diminta mencari turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan 2x kurang 1 dikali x ditambah 3. Nah, di sini kita bisa misalkan 2x kurang 1 adalah U, dan x tambah 3 adalah V. Nah, ini UX adalah kita misalkan 2x kurang 1, sehingga turunan dari UX atau U aksen X adalah 2. Sedangkan Vx sama dengan 3x ditambah 3, maka turunan dari Vx atau V aksen X adalah 1. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari turunan dari Fx, yaitu U aksen X adalah 2, ini 2, kemudian dikali Vx. Vx-nya adalah X ditambah 3, kemudian ditambah UX. UX-nya adalah 2X dikurang 1, kemudian dikali V aksen X. V aksen X adalah 1. Kemudian kita jabarkan menjadi 2X ditambah 6 ditambah 2X dikurang 1. 2X ditambah 2X menjadi 4X, 6 dikurang 1 menjadi 5. Nah, kita lanjut ke aturan yang berikutnya, turunan fungsi aljabar hasil bagi. Nah, ini jika diketahui fungsi UX dibagi Vx, maka rumus turunan pertamanya adalah U aksen X dikali Vx dikurang UX dikali V aksen X dibagi Vx dikuadratkan. Sebagai contoh, diketahui fungsi Fx 3x kuadrat ditambah x ditambah 5 dibagi x kuadrat ditambah x. Nah, kita misalkan yang pembilangnya adalah UX, di bawahnya adalah Vx. UX sama dengan 3x kuadrat ditambah x tambah 5, maka turunan pertama atau U aksen X adalah 6x ditambah 1. Sedangkan Vx sama dengan x kuadrat ditambah x, maka turunan pertamanya adalah 2x ditambah 1. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumus turunan pertama dari Fx, rumus ini, yaitu U aksen X. U aksen X adalah 6x ditambah 1. Kemudian dikali Vx. Vx 2x ditambah Vx adalah x kuadrat ditambah x. Kemudian dikurang Ux. Ux adalah 3x kuadrat ditambah x ditambah 5. Ini. Kemudian dikali V aksen X. V aksen X adalah 2x ditambah 1. Dibagi Vx dikuadratkan. Vx adalah x kuadrat ditambah x dikuadratkan. Sehingga kemudian kita jabarkan, diperoleh hasil turunan pertamanya adalah 2x kuadrat dikurang 10x dikurang 5 dibagi x kuadrat ditambah x dikuadratkan. Kemudian selanjutnya, turunan fungsi aljabar aturan rantai. Nah, jika diketahui suatu fungsi Fx adalah Ux dipangkatkan N, maka turunan pertamanya adalah N buka kurung fungsi Ux dipangkat N kurang 1 dikali U aksen X. Maksudnya aturan rantai di sini adalah yang pertama kita mencari turunan dari pangkat N, yaitu N-nya kita pindah ke depan sesuai teori yang tadi, kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, karena di dalam ini masih ada fungsi UX, kemudian kita turunkan lagi
fungsi yang di dalam kurung ini menjadi U aksen X. Karena itulah dia disebut aturan rantai. Setelah kita menurunkan yang pertama, kemudian fungsi yang di dalam tanda kurung kita turunkan lagi. Sebagai contoh, turunan pertama dari fx sama dengan setengah x kuadrat dikurang 3x pangkat 7 adalah, nah yang pertama kita turunkan pangkatnya dipindah ke depan 7 dikali setengah x kuadrat dikurang 3x pangkatnya pangkat dikurang 1, 7 dikurang 1 menjadi 6. Kemudian yang di dalam kurung ini karena masih berbentuk fungsi kita turunkan lagi. Setengah x kuadrat dikurang 3x aksen. Kita turunkan lagi menjadi turunan ini adalah x dikurang 3. Maka diperoleh hasil turunan pertama fx adalah 7 dikali setengah x kuadrat dikurang 3x pangkat 6 dikali x kurang 3. Nah, selanjutnya turunan fungsi aljabar irasional atau bentuk akar. Jika diketahui suatu fungsi fx adalah akar fx, maka turunan pertamanya adalah f aksen x dibagi 2 akar fx. Contohnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan akar 3x ditambah 2. Nah, kita langsung masukkan ke rumusnya. Turunan pertamanya adalah turunan pertama dari fx 3x tambah 2 aksen dibagi 2 akar 3x tambah 2. Turunan dari 3x tambah 2 adalah 3, kemudian dibagi 2 akar 3x tambah 2. Selanjutnya, turunan fungsi aljabar fungsi khusus. Nah, jika diketahui bentuk fungsi fx 1 per vx, maka turunan pertamanya adalah minus v aksen x dibagi vx kuadrat. Nah, sebagai contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 1 per x kuadrat dikurang 2x. Nah, maka solusinya adalah kita masukkan ke rumus minus v aksen x minus v x kuadrat dikurang 2x aksen atau turunan pertamanya dibagi vx dikuadratkan. Vx adalah x kuadrat dikurang 2x dikuadratkan. Kemudian kita turunkan, turunan dari ini adalah turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari minus 2x adalah minus 2. Kemudian dibagi x kuadrat dikurang 2x dikuadratkan, maka diperoleh hasil 2-nya kita pindahkan keluar kurung, 2 dikali x kurang 1 per x kuadrat dikurang 2x dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi turunan. Nah, aplikasi turunan yang pertama yaitu menentukan gradien garis singgung. Gradien garis singgung atau kita lambangkan dengan M di dalam sebuah kurva Y sama dengan Fx dirumuskan sebagai berikut. M atau gradien sama dengan Y aksen atau turunan pertama dari fungsi Fx atau F aksen X. Sedangkan persamaan garis singgung dalam sebuah kurva Y sama dengan fx di titik singgung x1, y1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Y dikurang y1 sama dengan m, x dikurang x1. Nah, di mana m-nya atau gradiennya adalah turunan pertama dari fungsi fx. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Gradien untuk menentukan gradien garis AB, maka kita bisa menggunakan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, di sini A ini adalah, kita misalkan ini adalah nilai X1, sedangkan FA adalah nilai Y1. Sedangkan nilai A ditambah H adalah nilai X2, nilai F A tambah H adalah Y2. Jadi ini X1 Y1, ini X2 Y2. Sehingga jika kita masukkan ke rumus gradien, diperoleh Y2, nilai Y2 tadi adalah FA tambah H dikurang Y1. Y1 adalah FA, ini FA, dibagi X2. Nilai X2 adalah A ditambah H. A tambah H dikurang X1. Nilai X1 tadi adalah A.
Kemudian kita sederhanakan menjadi F A ditambah H dikurang FA per H. Nah, apabila garis AB diputar pada titik A, maka titik B akan bergerak mendekati titik A, di mana H menuju 0. Maka tali busur AB menjadi garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik A, FA dengan gradien, M sama dengan limit H mendekati 0, FA ditambah H dikurang FA per H. Maka M adalah turunan pertama dari A. Nah, sebagai contoh, jika diketahui satu kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 di titik dan titik A 3,4, maka tentukanlah gradien garis singgung pada titik A dan tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, untuk mencari jawabannya ini, yang langkah pertama yaitu kita harus mencari turunan pertama dari kurva. Nah, diketahui kurvanya adalah ini, kemudian turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan 2X dikurang 3. Nah, kemudian untuk mencari gradiennya, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu rumus gradien M sama dengan Y aksen. Y aksen tadi kita ketahui, Y aksennya adalah 2X dikurang 3. Kemudian, kita masukkan, kita misalkan, nah, ini merupakan nilai X, dan ini merupakan nilai Y. Nah, kita masukkan nilai X ini ke dalam turunan pertamanya. Ini Y aksen sama dengan 2 dikali 3 dikurang 3 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung di titik A 3,4, di mana tadi ini merupakan nilai X1 dan ini merupakan nilai Y1. Kita masukkan ke rumus, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y dikurang nilai Y1-nya adalah 4, sama dengan nilai M gradiennya tadi kita peroleh 3, masukkan 3, dikali X dikurang X1-nya adalah 3. Kemudian kita pindah ruaskan, Y kurang 4 sama dengan 3X kurang 9, maka Y sama dengan 3X dikurang 5. Maka diperoleh persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 4 di titik A 3,4 adalah ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang kedua. Aplikasi turunan yang kedua yaitu untuk menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Nah, syarat untuk interval fungsi naik adalah turunan pertama dari fungsi fx itu lebih dari 0. Dan syarat interval untuk fungsi turun adalah turunan pertama fungsi fx kurang dari 0. Nah, fungsi fx disebut fungsi naik pada interval a sampai b jika untuk setiap x1 dan x2 dalam interval a hingga b berlaku x2 lebih dari x1. Nah, kita lihat pada gambar 1, x2-nya lebih besar dari x1 jika dan hanya jika fx2 lebih dari fx1. Fx2-nya lebih dari fx1. Makanya dia disebut fungsi naik. Ini fungsi naik. Dari kiri ke kanan dia naik. Sedangkan fungsi fx disebut fungsi turun pada interval a hingga b jika untuk setiap x1 dan x2 dalam interval a hingga b berlaku x2 lebih besar dari x1, x2 lebih besar dari x1 jika dan hanya jika fx2 kurang dari fx1. Fx2 kurang atau lebih kecil dari fx1 sehingga dia disebut fungsi turun. Kita lihat dari kiri ke kanan dia turun. Selanjutnya fungsi f disebut fungsi naik pada titik dengan apsis A jika f aksen A lebih dari 0. Sedangkan fungsi f disebut fungsi turun pada titik dengan apsis A jika f aksen A atau turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, kita lihat contoh. Tentukan
pada interval manakah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 15x ditambah 4 merupakan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari turunan pertama dari f(x). Turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat, turunan dari 9x kuadrat adalah 18x, turunan dari 15x adalah 15, dan turunan dari 4 adalah 0. Kemudian, kita ingat lagi bahwa syarat untuk fungsi naik adalah turunan pertamanya adalah lebih dari 0. Maka kita masukkan turunan pertama tadi, 3x kuadrat ditambah 18x ditambah 15 lebih dari 0. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi 3 semuanya, semua ruas. Maka diperoleh x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x ditambah 1 dikali x ditambah 5 lebih dari 0. Sehingga kita diperoleh harga batasnya adalah nilai x sama dengan minus 1 dan nilai x sama dengan minus 5. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan, ini adalah titik minus 5, ini minus 1. Kemudian kita misalkan ambil sembarang titik, kita misalkan ambil di sini titik 0, kita masukkan ke persamaan turunannya. Kita misalkan ini ambil 0, kita masukkan ke sini, kita ganti nilai x menjadi 0, kita ganti nilai x-nya menjadi 0, sehingga 0 tambah 0 adalah 0, maka tersisa plus 15. Nah, karena di sini tandanya adalah plus, maka ini adalah plus. Maka dari 1 hingga ke sebelah kanan ini adalah plus. Sedangkan ini adalah minus, dan minus 5 hingga tak berhingga ke sini adalah plus juga. Sehingga diperoleh interval fungsi naik adalah x kurang dari minus 5, ini x kurang dari minus 5, atau x lebih dari minus 1. Nah, sedangkan untuk syarat fungsi turun adalah turunan pertama f(x) harus kurang dari 0 atau berharga minus. Nah, di sini sama saja dengan yang untuk fungsi naik, kita sederhanakan, kemudian kita faktorkan, diperoleh harga batas x sama dengan minus 1 dan x sama dengan minus 5. Sini minus 5, sini minus 1. Kemudian kita ambil sembarang titik, 0, kita masukkan ke persamaan awal. Maka diperoleh di sini karena ini kita ganti 0 sehingga hasilnya 0, maka tersisa plus 15. Sehingga di sini adalah plus, di sini minus, di sini plus. Nah, sedangkan kita tadi adalah syarat untuk fungsi turun adalah berharga kurang dari 0. Maka untuk fungsi turun, interval untuk fungsi turun adalah bagian yang di sebelah sini. Nah, ini yang diarsir adalah bagian atau interval fungsi turun. Jadi, fungsi turun berada pada interval minus 5 sampai minus 1, atau x kurang dari minus 1 lebih dari minus 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi turunan yang ketiga, yaitu untuk menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Nah, apabila suatu fungsi y sama dengan f(x), kontinu serta diferensiabel di x sama dengan a, dan juga f aksen x sama dengan 0, maka fungsi mempunyai nilai stasioner di x sama dengan a. Jenis nilai stasioner dari fungsi y sama dengan f(x) bisa berwujud nilai balik minimum, nilai balik maksimum, ataupun nilai belok. Nah, jenis nilai stasioner ini dapat kita cari dengan memakai atau menggunakan turunan kedua dari fungsi tersebut. Nah, syarat dari nilai maksimum adalah turunan pertama atau f aksen x sama dengan 0, dan turunan kedua atau f double aksen x kurang dari 0. Apabila f aksen x sama dengan 0 serta f aksen x kurang dari 0, maka f aksen x1 merupakan nilai balik maksimum dari fungsi y sama dengan fx, serta
titik x1, fx merupakan titik balik maksimum. Sedangkan untuk syarat nilai minimum adalah turunan pertama fx sama dengan 0 dan turunan kedua atau f double aksen x lebih dari 0. Nah, apabila turunan pertamanya sama dengan 0, maka turunan pertama fx lebih dari 0, maka fx1 merupakan nilai balik minimum. Serta titik x1, fx merupakan titik balik minimum. Nah, sedang yang ketiga yaitu syarat dari nilai belok, yaitu turunan pertama fx sama dengan 0 dan turunan keduanya adalah sama dengan 0. Apabila f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x sama dengan 0, maka f aksen x1 merupakan nilai belok dari fungsi, serta titik x1, fx merupakan titik belok dari kurva y sama dengan fx. Nah, ya, selanjutnya kita masuk ke soal latihan. Nah, di sini ada 4 soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan setelah kita mempelajari materi mengenai turunan fungsi aljabar. Coba dikerjakan dulu untuk melatih pemahaman teman-teman semua sebelum melihat solusi atau kunci jawabannya. Nah, mungkin sekian dari saya penyampaian materi mengenai turunan fungsi aljabar. Tetap semangat belajar dan tetap semangat meraih cita-cita teman-teman semua. Dan keep up the spirit and never stop learning. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.